Mending jurinya ganti boneka aja, karena sudah tidak ada gunanya. Mending jurinya ganti ini, boneka aja, pajang aja boneka di situ. Kenapa? Ya buat apa ada juri, bos? Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Gimana teman-teman semuanya setelah menyaksikan drama yang begitu panjang Liga Dangdut Dangdut Akademi 7? Ini sepertinya perhelatan Dangdut Akademi atau Liga Dangdut yang cukup menarik perhatian dibanding sebelum-sebelumnya. Dan tadi malam ya sudah jelas sekali di mana dewan juri di situ harus menggunakan akal sehatnya, dan dengan akal sehat, dengan penilaian yang sempurna, akhirnya jatuhlah si Arbil ya. Karena memang dari segi kualitas dibanding 3 orang itu ya Arbil memang layak untuk terjatuh ya. Terkait masalah Tasya memiliki gift paling banyak itu rezeki ya. Oke, kita bahas Tasya dulu guys. Kita bahas Tasya. Awal-awal si Tasya ini tidak pernah mendapatkan virtual gift. Saat yang lain dapat The Boss, saat yang lain dapat The Sultan, dia cuma jadi penonton. Dan saya masih ingat ayahnya Lesti pernah memberikan 2 The Boss karena mungkin merasa kasihan juga ya, dan juga mensupport pastinya, dan biar juga merasakan mendapatkan The Boss gitu loh. Tapi yang saya salut ya, inilah jalur langit ya, menurut saya ini jalur langit si mamanya Tasya yang selalu pegang tasbih, selalu berdoa ya. Pasti semua orang tua ya berdoa untuk anaknya, tapi si mamanya Tasya ini keren ya. Sampai akhirnya dari awal si Tasya ini diselamatkan terus oleh juri. Berarti kan kualitasnya bagus, karena tidak pernah bergantung virtual gift sebelum 4 besar. Diselamatkan juri, artinya kualitasnya nggak perlu dipertanyakan lagi, kualitasnya bagus. Baru 4 besar ini ya, si Tasya ini butuh bantuan ya. Disitulah kuasa yang maha kuasa memberikan bantuan kepada Tasya itu berupa virtual gift dari orang yang memang kebanyakan bukan dari Tangerang Selatan, bukan dari tempat asalnya, justru dari Sidrap ya. Saya tidak mau membahas karena apa orang Sidrap memberikan karena sakit hati dengan peserta yang lain, itu saya nggak mau bahas. Tapi yang pasti jalannya si Tasya ini keren ya. Ketika dia membutuhkan virtual gift, di mana di kampungnya dia tidak bisa memberikan ya, akhirnya ya tetap ada sebagian ya, tapi yang paling banyak kan dari luar kampungnya. Itu satu juga suatu jalan yang lika-likunya si Tasya ketika perlu bantuan, datang bantuan itu dari luar. Itu keren. Saya tetap ajukan jempol buat si Tasya, keren ya. Dari awal-awal diselamatkan oleh juri, ketika juri mulai tidak mau menyelamatkan, datang pertolongan untuk dia. Keren Tasya. Nah, yang ingin kita bahas selanjutnya teman-teman sekalian, 3 besar sampai grand final, di mana sang kapten Maiz Soimah sudah menegaskan, sudah dapat informasi dari Indosiar bahwa sampai grand final tetap berlaku virtual gift. Artinya apa? Juara 1, juara 2, juara 3 bukan lagi masalah kualitas ya, bukan lagi masalah bakat, talent dan sebagainya. Sehingga juara 1, juara 2 ini bergantung siapa yang paling banyak virtual gift-nya. Ini menurut saya
Tidak fair. Menurut saya ini tidak fair karena sudah 3 besar. Harusnya 3 besar ini jurilah yang penentu, jurilah yang punya hak veto, jurilah yang punya kuasa untuk menetapkan siapa yang terbaik. Karena kalau masih menggunakan virtual gift, buat apa ada juri? Kalau masih ada virtual gift 3 besar, mending jurinya ganti boneka aja. Karena sudah tidak ada gunanya. Mending jurinya ganti ini. Boneka aja. Pajang aja boneka di situ. Kenapa? Ya buat apa ada juri, bos? Buat apa ada juri? Kalau masih bergantung sama virtual gift. Ya, buat apa ada juri kalau masih bergantung virtual gift? Jadi saran saya, apalagi nanti di grand finalnya di 2 orang itu ya, udah ganti aja jurinya dengan boneka, suruh duduk aja boneka di situ. Kita tunggu siapa virtual gift kelima itu sudah juaranya. Kalau misalkan juri tidak ikut andil, nah juri ikut andilnya mungkin ya 3 besar nih. Virtual gift pertama lolos, tinggal 2, 1 diselamatkan juri. Nah di sini masih ada juri nih. Oke, di sini masih ada juri, masih perlu juri di sini. Karena ada 1 yang diselamatkan oleh juri kan. Ya misalkan Valen, misalkan contoh si Tasha virtual gift paling tinggi. Terus tinggal Valen sama si April. Ya udah, Valen diselamatkan juri, misalkan April jatuh. Nah ketika grand final ya, saya ralat ya, ketika sampai grand final virtual gift masih ada, jurinya ganti ini aja, jurinya ganti boneka aja. Kalau sudah grand final 2 orang itu yang menentukan virtual gift, udah jurinya ganti boneka aja. Nggak ada gunanya kan? Karena yang tertinggi sebagus apapun, sehebat apapun, grand final itu nanti kalau masih menggunakan virtual gift, nggak ada gunanya, bos. Mending yang komentar si pacarnya siapa itu Gilang aja, si Cinta, nggak perlu komentar-komentar. Nah jadi saran saya, kalau sampai grand final tetap menggunakan virtual gift, saran saya jurinya ganti boneka aja, karena tidak ada gunanya ya, karena tidak ada gunanya. Masa grand final ada virtual giftnya? Tuh Mak Isoima yang bilang loh, dapat kabar dari Indosiar bahwa sampai grand final tetap menggunakan virtual gift. Ya udah, berarti udah nggak ada gunanya lagi. Mau jelek mau bagus nggak ada gunanya juri. Jadi kalau saran saya, udah jurinya ganti boneka aja, nggak ada gunanya. Udah boneka aja, suruh duduk di situ, atau undang orang-orang paling bodoh aja duduk di situ aja, yang nggak ngerti dangdut. Kenapa? Karena nggak ada gunanya kan, karena masih menggunakan virtual gift untuk menentukan juara 1 juara 2. Bayangin misalkan tinggal Tasha sama si Valen di grand final. Si Tasha ini kan pernah salah lirik ya, terjadi lagi misalkan salah lirik misalkan terjadi lagi salah lirik, terus orang ngebom dia dengan The Sultan. Bayangin, dia ngebom dengan The Sultan, ya sudah, juara satunya orang yang salah lirik misalkan ya. Jadi itu teman-teman sekalian, saran saya udah di 3 besar ini nggak perlu ada virtual gift. Jadi murni juri di situ yang menentukan, karena si Arbil sudah tersenggol ya, karena si Arbil sudah tersenggol, ya udah juri di situ yang menentukan siapa yang lolos, siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Jangan virtual gift. Kenapa? Kalau virtual gift, mohon maaf, sebelumnya kan pakai SMS tuh ya, pakai SMS, nggak pakai gift ginian. Jadi mungkin
karena di situ tidak bisa transparan kan ya. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa karena transparan, orang ngirim bisa dihitung gift-nya. Jadi bisa jadi kalau misalkan tetap menggunakan virtual gift, kualitas nomor 1 bisa jadi lebih jelek daripada kualitas yang dapat juara 2. Kenapa? Karena virtual gift-nya tinggi. Kalau sudah terjadi seperti itu, apalah fungsinya juri? Mending jurinya diganti boneka aja, suruh aja duduk untuk grand final. Oke, mungkin itu saja dari saya teman sekalian. Ayo kita kawal, ayo kita tunggu penampilan dari akademia ini di 3 besar ini nanti siapa yang juara. Dan saya selaku pendukungnya Valen berharap Valen juaranya. Karena kenapa? Karena dia adalah titisan Raja Dangdut yang akan menjadi pangeran dangdut yang akan melanjutkan kesuksesan dari si Raja Dangdut itu. Oke, saya Afri Sakti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.